Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh kepala sekolah, guru, karyawan, serta peserta didik di SD Negeri se-Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, wabil khusus kepada kepala sekolah, guru, karyawan, serta peserta didik di SD Negeri 2 Tunjung Muli yang saya cintai. Dan tidak lupa kepada semua teman-temanku dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan limpahan nikmatnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kedua kalinya, sholawat salam, marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa mukjizat Al-Quran, Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya dan teman-temanku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah riwayat yang nanti bisa kita ambil hikmahnya insya Allah. Kisah ini, riwayat ini diawali dari adanya seorang pemuda yang meninggal dunia, yang kita sebut saja namanya adalah Fulan, yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi singkatnya, riwayat ini adalah kisah tentang persahabatan seorang laki-laki dengan Al-Quran. Baiklah, kisah ini diawali dengan meninggalnya Fulan. Ketika Fulan meninggal dunia, dia selalu ditemani oleh seorang yang rupawan, seorang yang sangat gagah, seorang yang sangat tampan, yang selalu ada di samping Fulan. Dari mulai dia sakaratul maut sampai Fulan ini dikuburkan. Singkat cerita, ketika proses pemakaman telah selesai dan semua keluarga Fulan, keluarga, saudara, dan teman-temannya yang mengantarkan ke kubur telah pulang kembali ke rumahnya, maka datanglah malaikat Mungkar Nakir. Datanglah malaikat Mungkar Nakir menemui Fulan untuk memberikan pertanyaan. Kemudian malaikat Mungkar Nakir pun melihat ada seorang pemuda tampan yang sedari tadi selalu ada di samping Fulan. Maka malaikat Mungkar Nakir pun berusaha untuk meminta pemuda tampan tersebut pergi dari sisi Fulan. Namun pemuda tampan tersebut menolak dan justru memberikan penjelasan bahwa dia sama sekali tidak akan pergi dari sisi Fulan, sama sekali tidak akan menjauh dari Fulan sampai Fulan benar-benar masuk ke dalam surga. Lalu malaikat Mungkar Nakir kembali bertanya, lalu wahai pemuda tampan, engkau ini siapa sampai sebegitu setianya kepada Fulan? Tanya malaikat Mungkar Nakir. Pemuda tampan tadi kembali menjawab, saya adalah teman Fulan, saya adalah sahabat Fulan. Jadi saya akan menolong Fulan, akan menemani Fulan, akan membantu Fulan. Dan saya adalah bacaan Al-Quran Fulan yang senantiasa dibacanya setiap hari. Mendengar penjelasan tersebut, malaikat Mungkar Nakir pun membiarkan pemuda tampan tadi tetap berada di samping Fulan. Dan sampai akhirnya selamatlah
selamatlah fulan dari pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Hingga akhirnya malaikat mungkar nakir memberikan hadiah kepada fulan berupa permadani yang sangat bagus untuk tempat tinggal fulan. Jadi anak-anakku sekalian dan teman-temanku semuanya, ternyata kita membutuhkan teman itu tidak hanya ketika kita masih hidup, tapi ketika kita sudah meninggal dunia pun kita membutuhkan sahabat untuk membantu kita, untuk menolong kita. Ketika di dunia sudah pasti, karena kita adalah makhluk sosial, maka kita pasti butuh orang lain. Kita butuh teman untuk menemani kita, untuk membantu kita, dan untuk menolong kita. Namun di akhirat nanti, kita itu tidak akan bersama dengan teman-teman kita yang ada di dunia saat ini. Jadi jenis teman yang kita butuhkan di akhirat itu berbeda dengan jenis teman yang kita miliki di dunia saat ini. Nah, jika kita semua menginginkan punya teman seperti fulan, yang teman yang akan setia dan membantu kita nanti, maka harus dipersiapkan dari sekarang. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran, dengan senantiasa tadarus Al-Quran setiap hari, secara istiqomah, secara terus-menerus. Insya Allah bacaan Al-Quran yang kita baca itu kelak akan berubah wujud menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat yang akan menolong kita nanti. Teman-temanku sekalian dan anak-anakku semuanya dimanapun berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kelak kita akan memiliki sahabat seperti fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari mulai tadarus Al-Quran sejak saat ini secara terus-menerus dan istiqomah. Yang terakhir, jangan lupa memakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.